Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Literasi Abad 21 dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Laduni Sifahayati, dan teman-teman saya, Kirana Wulan Nusantari, Putri Rahma Alaida, Alfila Nuraini, Nadia Nurfajriah, Adit Permatajati, dan Widya Anuraulia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan untuk pemateri pertama. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian transfer hasil belajar. Istilah transfer belajar berasal dari bahasa Inggris, yaitu transfer of learning, berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dalam bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau ke kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, transfer belajar adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Nah, berkat pemindahan dan pengalihan hasil belajar itu, seseorang memperoleh keuntungan atau mengalami hambatan dalam mempelajari sesuatu di bidang studi yang lain. Misalnya, siswa kelas 2 SD yang telah mahir tentang penjumlahan, maka ia akan mudah mempelajari soal perkalian di kelas 3. Nah, kemudahan mempelajari soal perkalian bagi siswa kelas 3 itu diperoleh berkat pentransferan atau pemindahan hasil belajar dari kelas 2. Nah, karena perkalian pada hakikatnya adalah penjumlahan berulang. Sekian dari saya. Terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya, kami persilakan untuk pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang peranan transfer hasil belajar di sekolah. Guru adalah peranan penting dalam meningkatkan transfer belajar. Kurikulum sekolah yang telah banyak menyajikan sejumlah mata pelajaran untuk dipelajari oleh murid-murid adalah menuntut sejumlah guru yang masing-masing memegang mata pelajaran sesuai dengan haknya. Hal ini dimaksudkan agar setiap guru senantiasa berusaha supaya murid-muridnya menguasai bahkan khas bagi mata pelajaran yang dipegangnya. Guru harus memikirkan apakah hak pelajarannya yang dipegangnya itu ada kemungkinan untuk transfer ke mata pelajaran lain atau ke kehidupan sehari-hari. Jika ada kemungkinan kesamaan, maka guru harus menunjukkan kesamaan itu. Misalnya, guru agama yang sedang menjelaskan tata cara atau prinsip-prinsip bermasyarakat, sementara guru sejarah membahas perihal sebab-sebab yang menimbulkan peperangan-peperangan pada masa lampau, dan demikian dengan seterusnya. Jika semua itu dapat dipengaruhi oleh seorang guru dan bukan hanya sebagai yang ideal yang harus dipenuhi dalam suatu pelajaran tertentu saja atau dalam belajar di sekolah saja, akan tetapi dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Jika masalah sedemikian itu dapat terlaksana, maka berarti bahwa guru telah turut membentuk kepribadian murid. Maka di samping guru harus mengajar secara fungsional, juga harus menghubung-hubungkan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang lain. Masalah demikian akan membawa guru keluar lingkup haknya sendiri. Demikian yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya persilakan pada pemateri ketiga. Ya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Saya di sini akan memaparkan materi tentang teori tentang proses terjadinya transfer belajar. Yang pertama ada
teori disiplin formal. Pandangan ini bertitik pada pandangan aliran psikologis daya tentang psike atau kejiwaan manusia. Misalnya daya berpikir, daya mengingat, daya kemauan, daya merasa, dan lain-lain. Jadi menurut teori daya formal disiplin ini, daya-daya jiwa yang ada pada manusia itu dapat dilatih. Lalu yang kedua ada teori elemen identik. Pandangan ini diperoleh oleh Edward Dinke yang berpendapat bahwa transfer belajar dari suatu bidang studi ke bidang studi yang lain atau bidang studi sekolah ke kehidupan sehari-hari terjadi berdasarkan adanya unsur-unsur yang sama dalam kedua bidang studi antara bidang studi di sekolah ke kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terjadinya transfer belajar sangat tergantung dari banyak ataupun sedikitnya kesamaan unsur-unsur. Terima kasih. Begitu yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4. Selanjutnya saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya saya Putri Ramalaida akan menjelaskan tentang teori selanjutnya, yaitu teori generalisasi. Nah, jadi teori generalisasi ini dikemukakan oleh Charles Judd. Jadi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, prinsip umum. Nah, jadi mahasiswa yang dikatakan mampu mengadakan generalisasi itu yang mampu menangkap ciri-ciri atau sifat-sifat umum yang terdapat dalam sejumlah hal yang khusus. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor nih yang mempengaruhi transfer belajar. Yang pertama itu ada faktor taraf intelijensi dan sikap. Faktor ini biasanya itu berasal dari anak didik itu tersendiri. Jadi karena adanya masalah tentang kemampuan dasarnya atau seperti sikap dan minat belajar, sehingga di sini bisa dilihat bahwa anak yang memiliki motivasi tinggi itu pasti akan memiliki daya transfer belajar yang tinggi, daya tangkap transfer belajar yang tinggi. Sedangkan untuk siswa yang motivasinya rendah biasanya lebih sulit untuk menangkap transfer materi tersebut gitu. Nah, lalu siswa yang memiliki intelektual yang tinggi itu biasanya juga akan lebih mampu melihat kelonggaran atau suatu kemungkinan yang mengadakan transfer belajar. Bahkan sebelum gurunya menjelaskan, anak itu bisa menunjukkan nih bagaimana materi tersebut seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 4. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri adalah sebuah proses sistematika dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Proses belajar di sekolah berlangsung karena adanya interaksi antara peserta didik yang diajar dengan tenaga pendidik yang mengajar. Proses berlangsung di dalam kelas dengan proses belajar mengajar. Setiap guru akan berusaha mengajar dengan fungsional. Maksudnya adalah saat proses belajar mengajar, seorang guru tidak hanya menerangkan atau mengajarkan pelajaran bidang studi saja, tetapi mereka juga harus bisa menghubungkan hasil belajar tersebut dengan pengalaman di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semua peserta didik lebih mudah mengerti terhadap materi yang disampaikan. Guru juga bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan, supaya peserta didik dapat memahami dan mengerti. Yang selanjutnya ada isi dan metode pembelajaran. Faktor ini berasal dari mata pelajaran itu sendiri. Apabila mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya ada hubungan, maka menimbulkan transfer. Misalnya, perbuatan jenis belajar tentang gizi ke perbuatan jenis belajar memasak menimbulkan transfer yang tinggi. Atau tentang satuan berat ke perbuatan jualan bahan baku, itu juga menimbulkan transfer yang tinggi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, saya persilakan untuk pemateri ke-6.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Yang keempat ada proses belajar, di mana transfer belajar baru diharapkan terjadi setelah siswa mengolah materi pelajaran dengan sungguh-sungguh. Proses belajar ini ada beberapa fase. Yang pertama, bergantung pada kesungguhan motivasi belajar. Yang kedua, konsentrasi terhadap unsur-unsur yang relevan. Jika siswa yang kurang melibatkan diri dalam proses belajar, kurang cermat dan dalam meresapinya, maka mereka pun akan kurang dalam mengolah materi pembelajaran tersebut. Semua ini berkaitan dalam tata cara belajar atau teknik-teknik studi. Makin baik tata cara belajar peserta didik tersebut, maka kemungkinan akan berhasil juga proses transfer pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada pemateri ke-6. Selanjutnya saya persilahkan pada materi yang terakhir. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran guru dalam meningkatkan transfer belajar. Pada dasarnya, peran penting guru dalam meningkatkan transfer belajar diharapkan untuk pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan. Dengan demikian, peran guru dalam dunia pendidikan modern ini semakin meningkat, tetapi konsekuensinya tugas guru akan menjadi lebih kompleks. Nah, guru juga harus memikirkan apakah mata pelajaran yang dipelajari di sekolah itu akan berguna, bermanfaat, atau bernilai pada kehidupan sehari-hari dan juga pada kehidupan di masyarakat. Misalnya, dalam penguasaan mapel matematika dapat diterapkan atau digunakan untuk jual beli di pasar. Yang kedua, penguasaan mata pelajaran sosiologi dapat digunakan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, mata pelajaran agama dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dalam menjalani jembatan kehidupan yang fana. Nah, penjelasan tentang nilai guna mata pelajaran itu akan meningkatkan transfer dalam belajar. Lalu, dalam membimbing kegiatan belajar siswa, khususnya pada saat mengajar, guru tidak harus selalu berceramah di depan kelas, tetapi juga guru harus memberikan peluang seluas-luasnya kepada siswa pada saat kegiatan belajar berlangsung. Nah, tugas guru dalam hal ini yang terpenting adalah memberikan contoh yang disertai dengan dorongan persuasif kepada peserta didik, sehingga hal ini memungkinkan mereka belajar dengan mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.